Assalamualaikum lur, kumaha damang? Sholat taraweh masih penuh lur, apa tinggal satu baris? Sebuah film berjudul Daybreaker tahun 2009 bercerita di mana semua aktivitas dilakukan di malam hari. Karena apabila mereka keluar di siang hari, maka inilah yang akan terjadi. Film dimulai ketika matahari mulai terbenam, menjadi pertanda bahwa semua aktivitas akan segera dimulai. Di sebuah acara TV saat ini sedang terjadi perdebatan antara mendukung manusia atau tidak. Dikarenakan demi menjaga persediaan makanan, mereka mencari manusia untuk ditangkap dan diternakan. Bagi seorang vampir, darah merupakan makanan pokok bagaikan nasi. Mereka menjual 20% darah yang dicampurkan dengan segelas kopi. Dan kisah akan berfokus pada seorang pria bernama Edward. Ini orangnya. Hese manggil nalur, ganti we ku Edi. Edi merupakan dokter spesialis darah yang bekerja di sebuah perusahaan yang menyediakan darah bagi seluruh dunia. Meskipun seorang vampir, namun Edi tidak pernah mau meminum darah manusia. Dikarenakan populasi manusia yang semakin sedikit, bos perusahaan yang bernama Jagur ini Pamatukna meminta Edi untuk mengembangkan darah palsu demi mencegah kepunahan vampir. Saat ini telah terjadi sebuah mutasi yang bernama Subsider, yang dimana apabila seorang vampir yang tidak meminum darah selama 1 bulan, maka akan terjadi perubahan dari segi fisik dan kejiwaan. Death row inmate 4705B. This will happen to all of us. First signs of physical deformities began with Commissioner Edward. Untuk itulah Edi bersama timnya melakukan sebuah percobaan dengan menyuntikkan darah palsu kepada seorang vampir. Namun di saat suhu tubuh meningkat, tiba-tiba Increase in body temperature. That's just a hemocillin entry. How do you feel? I feel fine. Come on! Menjelang pagi hari, tiba saatnya untuk semua vampir beristirahat. Di perjalanan, tanpa sengaja Edi menabrak sebuah mobil dan di saat Edi akan menolong mereka, tiba-tiba You alright? Come on, come get in my car. I'll help you. Come on. No! Don't shoot me again. Don't. Ternyata di mobil tersebut terdapat sekelompok manusia yang hendak bersembunyi. Di waktu yang sama, kepolisian vampir sedang melakukan patroli. Kemudian Edi menyuruh mereka untuk bersembunyi di mobil miliknya agar mereka tidak tertangkap. Come on. Let me help you. Come on, get in my car. Di saat kepolisian itu tiba, Edi mencoba menipu mereka agar manusia tidak tertangkap. Sedangkan di dalam mobil, Audrey melihat tanda pengenal milik Edi. Setelah polisi itu pergi, Audrey dan teman-temannya segera pergi dari tempat ini. You take care, sir. You too. Be human, sir. Did you see where they went? Oh yeah, I'm okay. I think they went that way. See you around. Thank you. Sekembalinya di rumah, Edi menjalani kehidupan biasa layaknya seorang manusia. Kemudian dari pintu belakang, sang adik yang bernama Frankie memberikan botol darah manusia sebagai hadiah ulang tahun kepada Edi. Frankie? Hey, Ed. It's some birthday party, bro. Dikarenakan tidak mau meminum darah tersebut, sempat terjadi perdebatan di antara mereka. Diketahui Frankie merupakan seorang prajurit yang bertugas untuk memburu manusia. Dan demi mencegah punahnya ras manusia, itulah mengapa Edi ingin membuat darah palsu sebagai pengganti untuk dikonsumsi. I don't hunt humans. That is your job. But we all know exactly where we left off. Then don't act all high and mighty, big brother.
Dikarenakan perbedaan pendapat membuat Frankie kesal dan membuang botol tersebut. Namun di saat Frankie akan pergi, tiba-tiba tiba-tiba dari pintu belakang ada subsider yang datang karena telah mencium bau darah. Meskipun sama-sama seorang vampir, namun subsider jauh lebih kuat dari vampir biasa. Tak hanya itu, subsider yang tidak memiliki akal menyerang siapa saja baik itu vampir maupun manusia. Dalam kondisi genting, mereka bekerja sama untuk melawan subsider. Dengan kemampuan militernya, akhirnya Frankie berhasil mengalahkan subsider tersebut. Keesokan harinya, tim investigasi melakukan olah TKP di rumah Eddie. Diketahui jika seorang vampir memakan vampir yang lainnya, maka dia akan bermutasi menjadi subsider jauh lebih cepat dibandingkan jika vampir mengalami kelaparan. These things are in the suburbs now. That would speed up mutation considerably. Feeding off other vamps. Only takes a couple of weeks to get. Di saat Eddie sedang beristirahat, sistem keamanan mendeteksi kehadiran seseorang. Dan ketika Eddie mengeceknya, ternyata itu adalah Audrey yang meminta bantuan kepada Eddie. Dikarenakan kejadian kemarin membuat Audrey yakin bahwa Eddie bisa menolong umat manusia. Kemudian Audrey memberikan selembar kertas dan segera pergi dari tempat ini. Take it. You're a blood doctor. You can help us. We need your help. Ternyata kertas tersebut adalah sebuah lokasi yang dimana Audrey meminta Eddie untuk datang sendirian. Dengan mobil anti sinar matahari, Eddie pergi ke tempat yang sudah disepakati. Setibanya di sana, Eddie bertemu dengan seorang pria bernama Elvis. Ini orangnya. Ternyata Elvis adalah seorang vampir yang bisa kembali menjadi manusia akibat sebuah insiden. Di saat Elvis akan menjelaskannya, tiba-tiba Audrey datang bersama seorang prajurit vampir. Lionel Cormac. My friends call me Elvis. And not no more. How did you do it? It is impossible. Ternyata prajurit tersebut adalah Frankie yang secara diam-diam mengikuti Eddie. Di tengah situasi genting, Eddie menyuruh adiknya untuk menurunkan senjatanya. Di saat terjadi perdebatan, seketika Audrey dan Elvis mengalahkan Frankie hingga terjatuh. Frankie, this is serious shit, Ed. They can put you away for a long time. Tak hanya itu, dari kejauhan prajurit vampir menembaki mereka. Kemudian Eddie mengajak Elvis dan Audrey untuk segera pergi menggunakan mobil miliknya. Come on, get my car. Come on. Sempat terjadi pengejaran dari prajurit vampir yang ingin menangkap manusia. Dalam keadaan terpojok, Elvis segera mengambil alih kemudi untuk mengecoh prajurit tersebut. Hingga di sebuah jembatan, Elvis berhasil kabur dari pengejaran mereka. Setelah dirasa aman, mereka menepi di sebuah tepi jalan. Ternyata tempat ini adalah tempat di mana Elvis kembali menjadi manusia. Dulu di saat Elvis sedang mengebut, terjadi sebuah kecelakaan yang dimana Elvis terkena sinar matahari langsung dan terjatuh ke dasar sungai. Meskipun sudah terbakar, secara ajaibnya Elvis masih bisa hidup. Di saat Elvis menepi, betapa terkejutnya dia dikarenakan Elvis sudah kembali menjadi seorang manusia.
Setibanya di tempat persembunyian, Eddie berkenalan dengan Jarvis yang ahli dalam bidang komunikasi. Saat ini Jarvis sedang melakukan persiapan untuk menjemput manusia yang membutuhkan perlindungan. Well, it's about goddamn time. Jarvis, this is Ed. Setelah masuk, betapa terkejutnya Eddie melihat banyaknya manusia yang sedang bersembunyi di tempat ini. Kemudian Eddie berkenalan dengan seorang senator politisi vampir yang di awal film menolak perburuan manusia. Is this place safe? You made it. Yeah, barely. Saat ini tujuan mereka adalah kembali mengubah dunia vampir menjadi dunia manusia. Namun tidak semudah itu untuk melakukannya, dikarenakan banyak sekali vampir yang menikmati kehidupannya dan tidak mau kembali menjadi manusia. It's time we changed all that. We want to rebuild the human race. Di tempat lain, Jaguar memanggil Frankie untuk menangkap kembali Eddie dikarenakan Eddie merupakan aset penting bagi perusahaan. This work. And if he returns immediately, Edward a valuable member. Di waktu yang sama, peternakan manusia semakin hari semakin sedikit darah yang bisa mereka hasilkan. Sampai-sampai di tempat penjualan kopi yang awalnya kadar darah 20% kini menjadi 5% saja. Tentunya 5% darah tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup. Dikarenakan kebijakan ini membuat masyarakat vampir menjadi anarkis. Lalu tiba-tiba keesokan harinya, Eddie mengambil sampel darah Elvis untuk diteliti. Namun, Eddie tidak bisa menemukan sesuatu dari darah tersebut. Setelah beristirahat, Audrey bertanya mengapa Eddie bisa menjadi seorang vampir. Ternyata, Eddie diubah oleh adiknya sendiri tanpa persetujuan dari dirinya. Karena hal itulah, Eddie tidak mau meminum darah manusia. My brother. How did it happen to you? Setelah menjelaskan semuanya, Eddie memiliki sebuah rencana agar dia bisa kembali menjadi manusia. Dengan menggunakan sebuah tangki, mereka menyusun rencana agar sinar matahari bisa masuk ke tangki tersebut. What are these? What's that? Di malam harinya, sekelompok manusia yang dipimpin oleh Jarvis sedang kembali menuju ke tempat persembunyian. Namun tiba-tiba di tengah jalan ban mobil Jarvis mengalami kebocoran. Dengan terpaksa mereka menepis sambil membuat barisan. Setelah melihat ban tersebut, Jarvis menyadari bahwa mereka dalam keadaan bahaya. Lalu tiba-tiba Trent Dart! Move! Move! di tengah gelapnya malam, prajurit vampir menembakkan obat bius kepada mereka. Dikarenakan kalah jumlah, akhirnya kelompok Jarvis berhasil ditangkap. Setelah melumpuhkan kelompok Jarvis, mereka menyadap saluran komunikasi yang terhubung dengan kelompok Audrey. Dengan sangat terpaksa, kelompok Audrey harus meninggalkan tempat persembunyian ini. Okay. You be careful. It's completely secluded. It should be the safest place for us to reach. Di saat semua orang sudah pergi, Eddie yang ingin melakukan eksperimen tidak mau melewatkan kesempatan ini. Meskipun belum terbukti apakah ini bisa berhasil atau tidak, namun Eddie sudah bertekad akan melakukannya. The thing could kill you. I'm already dead. Come on, Ed. We gotta go. I can't. Di pagi harinya, Eddie bersiap untuk melakukan eksperimen ini. Di waktu yang sama, pasukan vampir sudah bergerak menuju tempat mereka. Di percobaan pertama, dengan menggunakan kain yang sudah basah, Eddie terbakar di bawah sinar matahari. Namun tidak semudah itu untuk kembali menjadi manusia. Setelah melakukan percobaan yang ketiga kalinya, akhirnya detak jantung Eddie kembali berdetak. Let's do it again. Again! Let's do it again!
Tak berselang lama, pasukan vampir datang ke tempat mereka. Namun pasukan tersebut tidak menemukan satupun manusia. Sementara di tempat lain, ternyata salah satu manusia dari kelompok Jarvis adalah anak si Jagur yang dulu kabur dari rumahnya. Kemudian Jagur meminta Frankie untuk melakukan sesuatu. I never thought I'd see you again, sweetheart. I need you to do something for me. Ternyata Jagur meminta Frankie untuk mengubah anaknya menjadi seorang vampir. Dikarenakan perintah, dengan terpaksa Frankie melakukan tugas tersebut. Stay away. Is this what... Tak berselang lama, Jagur datang untuk mengecek keadaan anaknya. Namun betapa terkejutnya Jagur melihat anaknya yang sengaja menggigit tubuhnya sendiri. Hal ini dikarenakan anak si Jagur lebih memilih mati dibandingkan menjadi seorang vampir. Oh, Allie. Is this what you wanted? Dengan meningkatnya jumlah vampir yang menjadi subsider, pemerintah memutuskan untuk melakukan pembantaian. Di bawah sinar mentari, subsider yang tidak bisa dikendalikan dengan terpaksa harus dihukum mati. Dan salah satu dari mereka adalah anak si Jagur. Melihat anak si Jagur yang akan dieksekusi membuat Frankie merasa bersalah. Di saat merenung, Frankie mengingat kembali kakaknya yang dulu dia ubah untuk menjadi seorang vampir. Di tempat lain, setelah dirasa aman, mereka pun keluar dari tempat persembunyian. Di bawah sinar matahari, akhirnya Eddie bisa merasakan sekali lagi betapa hangatnya cahaya tersebut. Welcome back. Setelah berhasil kembali menjadi manusia, mereka segera pergi menyusul kelompok yang lainnya. Setibanya di sana, mereka dikejutkan dengan banyaknya mayat yang sudah diserang oleh prajurit vampir. Di saat semua harapan sudah hilang, Eddie memiliki rencana untuk meminta bantuan kepada teman kerjanya yang bernama Chris. Di sebuah rumah, Chris dikejutkan dengan kehadiran Eddie yang sudah menjadi manusia. Well, I couldn't have done it without you. How'd you do it? You're really human. Kemudian Eddie menjelaskan bahwa penelitian darah palsu bukanlah sebuah jawaban. Saat ini Eddie membutuhkan bantuan Chris untuk membuat eksperimen agar vampir bisa kembali menjadi manusia. To change everything. The procedure, but I'm gonna need your help. Alright, listen. We've got something. Dan di saat akan menjelaskan lebih detail, tiba-tiba telepon Chris berdering. Kemudian Chris meminta waktu untuk mengangkat telepon tersebut. Namun Audrey yang curiga dengan tingkah laku Chris segera pergi untuk mengeceknya. Lalu tiba-tiba prajurit vampir datang untuk menangkap mereka. Dengan terpaksa, Elvis dan Eddie harus pergi meninggalkan Audrey yang sudah tertangkap. Setelah berhasil kabur, mereka bersembunyi di sebuah bengkel. Namun di saat menyalakan lampu, tiba-tiba di waktu yang tepat, Frankie segera menembak subsider yang hendak menyerang Eddie. Namun di saat Frankie menatap kakaknya, betapa terkejutnya dia melihat Eddie yang sudah menjadi manusia. No, it's alright. Frankie, it's alright. I don't believe it.
Put it down! Sebenarnya Frankie sangat menyayangi kakaknya, dan Frankie tidak mau apabila Eddie menjadi manusia yang ditangkap dan diternakan. Karena alasan itulah Frankie dengan sengaja mengubah Eddie menjadi seorang vampir. I'm fucked up bad. I couldn't lose you yet. You would have died if I didn't. Setelah Frankie menyadari kesalahannya, tiba-tiba Frankie langsung menggigit lehernya Elvis. Namun hal yang tak terduga justru terjadi pada tubuh Frankie. Di malam harinya, dengan gagah berani Eddie berjalan memasuki kediaman si Jagur. Setibanya di sana, tanpa alasan yang jelas, Eddie justru meminta Jagur untuk mengubahnya kembali menjadi seorang vampir dan berjanji akan memberikan rahasia bagaimana caranya mengembangbiakan manusia. To repopulate your entire human supply. Help me. I don't want to die. Setelah menyuruh Pak Security pergi, ternyata tim dokter yang dipimpin oleh Chris berhasil menemukan darah palsu yang siap untuk dijual. Yang artinya saat ini Jagur sudah tidak lagi membutuhkan kemampuan Eddie. Thank you. I was wrong. Look, it's all a thing of the past. Di saat Jagur mengejeknya dengan sebutan pengecut, justru sebaliknya Eddie langsung berkata bahwa Jagurlah orang yang paling pengecut. Dikarenakan Jagur yang tidak berani mengubah anaknya sendiri. Mendengar perkataan Eddie, Jagur yang emosi langsung menggigitnya. Lalu yang terjadi... Sedikit flashback, setelah Frankie menggigit Elvis, ternyata darah dari mantan vampir bisa menjadi obat yang ampuh untuk mengubah vampir menjadi manusia. Dan ajaibnya, setelah tergigit Elvis tidak berubah menjadi vampir. Welcome back to humanity. But it ain't going away. Itulah mengapa alasan Eddie meminta si Jagur untuk menggigitnya. Setelah kembali menjadi manusia, dengan sengaja Eddie mengikat si Jagur dan menurunkannya di sebuah lift. Lalu tiba-tiba... bagaikan kucing melihat ikan, dengan rakusnya semua prajurit langsung memakan si Jagur. Di waktu yang sama, di saat Eddie hendak kabur, pasukan vampir sudah menunggunya. Namun tiba-tiba datang sebuah mobil yang langsung menyerang prajurit tersebut. Dikarenakan banyaknya prajurit yang terus berdatangan, dengan terpaksa Frankie mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan sang kakak. Run. Dalam keadaan lapar, sebagian vampir langsung menyerang Frankie. Dan yang lebih gilanya, vampir yang sudah memakan darah Frankie kembali menjadi manusia dan langsung menjadi santapan baru bagi vampir yang lainnya. Adegan ini terus berulang hingga semua prajurit habis tak tersisa. Di tempat CCTV, Eddie hanya bisa melihat kengerian yang terjadi di luar sana. Setelah berakhir, Eddie segera keluar untuk melihat keadaan sekitar termasuk adik tercintanya. Dan saat ini hanya tersisa sebagian prajurit yang sudah menjadi manusia. Di saat melihat jasad adiknya, tiba-tiba suara tembakan membunuh semua prajurit yang tersisa. Ternyata itu adalah Chris yang tidak mau ada obat yang bisa mengubah vampir menjadi manusia. It can't be a cure. Di saat Chris akan membunuh Eddie, di waktu yang tepat Elvis menembakkan busur panahnya. Sorry.
Di bawah sinar mentari, saat ini misi mereka adalah mengubah dunia vampir untuk kembali menjadi dunia manusia. Tamat. Review film Daybreakers bungkus. Kesimpulan dari film ini adalah jangan pernah menggigit seseorang lur. Jangan lupa like dan subrek-nya lur, karena satu like Anda sangat berharga bagi channel ini. Roh Film undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun lur.